Kultur stelsel yaitu kebijakan sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial. Kebijakan kultur stelsel ini dikeluarkan karena kebijakan sistem sewa tanah atau land rent yang diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai 1816 yang gagal memenuhi kebutuhan ekspor. Kebijakan kultur stelsel pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda menjadi pulih selepas krisis usai Perang Jawa, yaitu Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial. Istilah kultur stelsel mempunyai arti yaitu budidaya. Pengubahan kata budidaya menjadi tanah paksa yang terjadi pada tahun 1830 disebabkan oleh pengaruh pikiran kotor para bupati juga kepala daerah tersebut. Para petani atau masyarakat di masa ini umumnya tidak dapat membaca tulisan. Kebijakan kultur stelsel yang dibuat oleh Gubernur Johannes van den Bosch ini diberikan kepada kepala daerah untuk diberitahukan kepada para petani. Kebijakan ini seharusnya sangat menguntungkan bagi para petani, namun pikiran kotor kepala daerah ini membuat sistem tersebut menjadi sistem yang merugikan para petani dan masyarakat di sana. Dampak kultur stelsel dapat dikategorikan dalam beberapa aspek sebagai berikut. Aspek pertama, bidang pertanian. Bidang pertanian terbagi menjadi dua. Pertama, penanaman tanaman komoditas di Hindia Belanda menjadi lebih masif dan luas, di antaranya kopi, teh, tebu, dan lain-lain. Kedua, meningkatkan kesadaran pemerintah kolonial untuk meningkatkan produksi beras. Aspek kedua, bidang sosial. Bidang sosial terbagi menjadi tiga. Pertama, terjadi bencana kelaparan di berbagai daerah. Kedua, ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat, namun justru menghambat perkembangan desa itu sendiri. Dan ketiga, timbulnya kerja rodi, yakni kerja paksa bagi penduduk tanpa upah yang layak. Bidang ekonomi terbagi menjadi tiga. Pertama, pekerja mulai mengenal sistem upah. Sebelumnya, mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong terutama. Kedua, terjadi sewa-menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dan terakhir, hasil produksi tanaman ekspor bertambah dan mengakibatkan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian rakyat di kemudian hari. Mayat para petani bergelimpangan karena keletihan dan kelaparan. Gejala kelaparan ini diangkat ke permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintah telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi putra Jawa. Muncullah orang-orang humanis maupun praktisi liberal menyusun serangan-serangan strategisnya. Kaum liberal berusaha untuk menghapuskan sistem tanah paksa pada tahun 1870 dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria atau Agraris Wet. Kultur stelsel kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia.